warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Febriani dari SMPN 2 Karawang Timur, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil aksi nyata saya berupa diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti simulasi aksi nyata budaya positif 1.4 saya ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul kehadiran Allah ya. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai keturunannya ya. Semoga menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya ini merupakan tugas aksi nyata saya sebagai CGP ya. Sudah pada kenal kan ya namanya mah. Nama saya Sinta Febriani dari SMPN 2 Karawang Timur, CGP angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Oke, boleh next Bu Linda. Nah, budaya positif itu terdiri dari 6 poin. Nah, sesuai dengan namanya atau kalimatnya budaya positif. Punya 2 kata, ada kata budaya dan kata positif. Kalau budaya kira-kira apa ya? Bu Bel, budaya apa Bu Bel? Sesuatu yang sudah mendarah daging. Nah, iya sesuatu yang sudah mendarah daging atau bisa dibilang tradisi ya. Dari sudah turun-temurun gitu. Contohnya budaya positif yang sudah turun-temurun seperti apa ya? Banyak, seperti misalkan kalau kita mau lewat ya gang nih, ada nenek-nenek, kakek-kakek, biasanya kita punten, permisi gitu ya. Itu ternyata salah satu budaya positif ya. Kemudian kalau mau masuk rumah atau masuk kelas, biasakan kita kan karena kita muslim pasti kita mengucapkan salam. Nah, itu termasuk budaya positif. Nah, sekarang akan dikumpas lebih dalam lagi ya menjadi 6 poin penting. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas karena kita akan membahasnya tentang di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Nah, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan cara menerapkan konsep-konsep ini sebagai berikut. Oke, boleh next. Ada pantun nih, kita berpantun dulu ya. Jangan tegang atuh ya Allah. Tak perlu risau jika kemarin hujan turun lebat. Cakep. Yakinlah akan ada pagi menyapa dengan hangat. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Mari mulai sesi ini dengan senyum dan semangat. Semangat kan ya, walaupun sudah siang harus tetap semangat. Nah, yang pertama akan membahas disiplin positif. Oke. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sekolah kita, Bapak Ibu juga sudah paham betul ya, sebelum anak peserta didik masuk kelas itu baris dulu.
Kira-kira nilai kebajikan apa yang terlihat dari gambar di depan? Bu Badriah, kira-kira apa Bu Badriah? Nilai kebajikannya? Disiplin ya. Jadi kalau sudah mendengar bunyi bel, betul sekali ya Bu Apri. Kalau udah dengar bunyi bel tet, anak-anak itu pasti langsung dengan sadarnya, dengan naruli alam bawah sadarnya langsung sigap, langsung keluar, langsung berbaris, 2 banjar, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian mengecek kerapihan, mulai dari bajunya, seragamnya, bahkan rambutnya. Kalau rambutnya panjang nanti diingatkan. Nah, itu kan salah satu nilai-nilai kebajikan. Berarti kita ini sekolah ini harus rapih gitu ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, next Bu Dinda. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini diharapkan itu bukan motivasinya bukan dari luar, tapi dalam diri sendiri. Contoh, misalkan anak-anak kalau berangkat ke sekolah sudah tahu di sekolah itu masuknya jam 7. Pasti dia akan berangkat dari rumah sebelum jam 7 atau jam setengah 7, bahkan sudah harus standby di sekolah. Jadi itu sudah ada dalam diri mereka gitu. Jadi sadar akan dirinya ya. Boleh dilanjut? Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Betul tidak? Betul ya. Apalagi disiplin waktu. Pernah Bapak Ibu lagi ngajar nih, pagi ya, jam 7 sudah di kelas. Tiba-tiba ada yang masuk tuh siswa. Pernah nggak? Pernah. Kesel nggak tuh? Kesel ya. Dan itu mengganggu kan. Di sini kan tulisannya apa ya tadi? Pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Nah, ketika teman-temannya sudah mulai belajar, ketika ada yang terlambat kan jadi proses pembelajaran juga agak terhambat gitu. Jadi ada jeda gitu, harusnya bisa lanjut. Karena itu mungkin suasana kelas juga yang tadinya sudah nyaman jadi tidak nyaman lagi ya. Kemudian boleh next Bu Dinda. Nah, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Bapak Ibu sudah paham betul ya. Kita di kurikulum Merdeka harus sudah hafal 6 karakter ini. Yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya berkebinekaan global. Ketiganya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, next. Nah, sekarang sudah masuk ke poin yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang kita atau murid kita melakukan tugas kita itu bukan atas dirinya, bukan atas kesadaran dirinya, tapi mungkin takut dimarahi. Contoh, mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR itu kan harusnya tumbuh dalam dirinya bahwa saya itu mengerjakan PR karena saya butuh gitu, bukan karena takut nanti misalkan saya harus mengerjain nih, nanti soalnya kalau nggak ngerjain disuruh lari misalkan 5 keliling lapangan atau misalkan disuruh push up. Nah, daripada saya lari kan capek, mending saya ngerjain. Nah, motivasi intrinstiknya belum muncul. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kadang dia pengennya kalau misalkan mengerjakan tugas pengennya dipuji, oh iya si anak ini rajin. Nah, itu juga termasuk ini ya, untuk mendapatkan pujian atau penghargaan gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang mereka percaya, misalkan disiplin, tepat waktu, itu mereka yakini itu harus ya. Boleh next. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi
perlu ya anak itu menghargai dirinya sendiri. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka melakukan belajar itu atau mengerjakan tugas yang tadi itu bukan karena hukuman atau bukan karena ingin dipuji sama gurunya, wah kamu hebat udah ngerjain tugas, temenmu kok belum. Nah itu kan dia ingin dipuji, berarti kan ingin diakui gitu sama gurunya. Nah ketika murid-murid kita memiliki motivasi di dalam diri atau bukan dari luar ya, dari dalam dirinya sendiri, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Atau tadi ya yang gambarnya berbaris itu kan salah satunya ada tuh rambutnya harus rapi. Nah itu tuh bukan mereka pengen potong rambut karena pengen dipuji sama gurunya, rambut kamu bagus ya, tapi jadi kesadaran diri, oh rambut saya harus rapi. Atau misalkan yang kedua periksa kuku. Nah kukunya kan biasanya suka diperiksa kuku ya anak-anak juga, kukunya tidak boleh panjang dan kotor. Nah itu harus muncul dalam diri mereka. Mereka memotong kuku ini bukan takut dimarahin gurunya nanti dihukum gitu karena kukunya panjang, tapi kesadaran dalam diri bahwa kita tuh harus tangannya bersih gitu, karena kalau makan kan pakai tangan, kalau kukunya panjang ada kotoran, nah itu nanti bisa diare dan sebagainya ya gitu ya. Kemudian boleh next. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sebelumnya di kelas sudah pernah melakukan kesepakatan kelas? Udah ya, alhamdulillah. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Tata tertib kalau kesepakatan kelas, ya kalau keyakinan kelas. Oke, kalau tata tertib yang sudah ada biasanya dan tidak disepakati bersama ya biasanya, tapi kalau misalkan keyakinan kelas itu berarti diyakini dalam diri mereka sendiri, jadi mereka meyakini hal ini baik atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan tata tertib itu cenderung anak harus begini begitu, jadi ada peraturan tertentu gitu ya yang harus ditaati. Nah, keyakinan sekolah kita di situ gambarnya anak-anak mengacungkan tumbler dan tempat makan ya. Karena di sekolah kita sudah meyakini bahwa dengan membawa alat makan dari rumah kita akan mengurangi sampah ya. Jadi sekolah kita khususnya SMP 2 Karawang Timur ini meyakini sekolah kita ini sedang menggalakkan budaya positif, yaitu mengurangi sampah. Kita tahu sendiri ya, sampah plastik itu kan tidak bisa hancur dalam 1 hari 2 hari, bahkan kalau ditimbun saja atau dikubur bisa ratusan tahun itu baru terurai. Nah makanya sekolah kita menggalakkan nih bawa tempat makan dari rumah untuk mengurangi sampah tersebut ya, budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Oke, boleh next Bu Din. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan atau keyakinan yang tadi setelah dibuat itu, kalau peraturan kan baku ya, jadi siapa yang membuatnya juga tidak tahu gitu. Jadi setiap tahun digunakan gitu. Nah tapi kalau kesepakatan terjadi antara guru dan murid itu ada interaksi gitu. Kita maunya kayak apa kelasnya, gurunya mau kayak apa kelasnya, nah muridnya pengen kayak apa kelasnya, disepakati bersama gitu. Jadi enak kedua-duanya. Kalau tata tertib cenderung salah satu pihak saja, kalau ini dua belah pihak. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi pernyataan-pernyataan universalnya contohnya misalkan pengen kelasnya bersih, maka kata-katanya buanglah sampah pada tempatnya. Ya itu kan kata-kata universal yang
sering kita dengar gitu ya, jadi tidak asing lagi. Atau 5S, senyum, salam, sapa, ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke ya, itu kan pernyataan-pernyataan universal. Oke, boleh next. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Kemudian yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Contohnya, kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu setelah jam istirahat, kemudian memakai seragam sekolah sesuai aturan, menghormati guru dan teman, membawa peralatan alat makan, menjaga ucapan, kemudian tidak berisik di dalam kelas. Nah, ini adalah kesepakatan yang telah disepakati antara murid dan guru. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita rubah ke keyakinan kelas. Kalau di kesepakatan kelas masih ada kata-kata negatif. Contohnya misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian tadi ada tulisannya kelas jangan berisik. Nah, itu kata-kata negatifnya itu jangan dan tidak boleh. Nah, di keyakinan kelas itu harus katanya positif semua, biar meresap pada anak atau anak meyakini bahwa itu adalah benar. Karena menurut psikologis kata jangan itu biasanya kebalikan ya. Jadi penasaran anak tuh, jangan buang sampah, buang aja ya. Jangan terlambat, gue mau terlambat ya gitu. Jadi kalau kata jangan itu malah memicu otaknya itu malah penasaran, kenapa sih aku nggak boleh gitu. Makanya kita menghindari kata-kata yang negatif itu menjadi kata-kata positif. Contohnya di sini ada saling menghormati dan menghargai, kemudian bertanggung jawab yang tadi ya, tidak datang terlambat ke kelas. Kita ubah jadi kata positifnya berarti bertanggung jawab. Kemudian disiplin waktu, ya tadi juga sama ya, termasuk disiplin waktu, tidak datang terlambat ke kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas, yaitu misalkan piket kelas. Oke, selanjutnya. Oke, gimana Bapak Ibu? Udah lesu ya? Karena kita jam siang ini ya, harusnya Bapak Ibu pulang, harus mengikuti ini jadi lesu. Kita ice breaking dulu, boleh berdiri ya, kita senam biar sehat semuanya ya. Gerakannya ikuti layar yang di depan, silakan. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas mengabaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, gimana ice breakingnya? Udah semangat? Udah, pegal-pegalnya udah hilang? Hilang, alhamdulillah ya kalau sudah hilang. Oke, boleh next Bu. Kebutuhan dasar manusia. Oke, boleh? Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita itu manusia, murid juga manusia, kepala sekolah juga manusia. Kira-kira kebutuhan dasar yang harus manusia penuhi itu apa ya?
makan, minum, tidur, healing, jalan-jalan, ya. Kemudian di sini ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu pengen dikasih sayang nggak? Pengen dong, ya. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ini contoh kasusnya itu ada kasus murid namanya si Doni. Kebetulan wali kelasnya Ibu Ambar. Ya, di sini ibu kelasnya Ibu Ambar. Nah, si Doni ini anak-anak yang lain lapor ke Bu Ambar, katanya Doni ini tiap makan siang suka ngambilin makan temennya, tapi makannya ngambilnya secara paksa. Makanya Bu Ambar panggil untuk merestitusi itu gitu, apakah betul dan tidak. Nah, dalam kasus Doni, kebutuhan bertahan hidupnya itu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Kehidupan ini bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernapas. Seperti tadi yang sudah saya bilang, si Doni ini mengambil bekal makanan temannya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang dia belum terpenuhi apa tuh berarti? Iya, makan kan, mungkin dia lapar atau mungkin dia bawa bekal tapi bekalnya sedikit gitu, sedangkan si Doni ini badannya besar, makannya banyak gitu. Nah, makanya dia masih lapar, akhirnya dia ambillah makanan temannya. Makanya itu kebutuhan bertahan hidupnya si Doni, itu kebutuhan makan ya yang dibahas di sini. Kemudian berikutnya, nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasusnya si Doni itu, ternyata ketika Bu Ambar sudah selidiki, ibu bapaknya ternyata bekerja, jadi dia itu kurang kasih sayang. Makanya biar dia mendapatkan kasih sayang, dia pertama kebutuhan makannya belum terpenuhi ya, mungkin karena ibunya ngasih bekalnya terlalu sedikit, dia ambil punya teman-temannya. Kemudian salah satunya ingin cari perhatian atau caper gitu, biar anak-anak memperhatikan. Nah, di sini ya di bawahnya, dalam kasus Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Jadi menurut dia mah anak-anak sebel teh bahagia dia mah karena diperhatikan gitu. Padahal kita kan pengennya kalau diperhatikan kalau yang baik-baik aja ya. Dia mah kalau disebelin juga senang katanya gitu ya. Dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Boleh next Bu Dinda. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, ini melalui self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaannya yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, Doni ini di dalam kasus penguasaannya ini dia merasa berkuasa. Tadi kan udah dibilang ya, udah mah anaknya teh tinggi gede ya. Teman-temannya mungkin yang diambil makannya mungkin kecil-kecil. Jadi dia merasa gua paling besar, aku paling ini, mereka pasti akan takut sama aku. Nah, ini adalah berarti bagian penguasaan. Kan dalam kasus Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Oke, boleh next. Yang terakhir, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan
Arah hidup seseorang, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dalam kasus Doni, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena tadi ya, ibunya kan bekerja, mungkin tidak punya cukup waktu untuk memasak makanan yang beraneka ragam. Mungkin tiap hari dibawainnya nasi sama telur ceplok kali ya, yang paling gampang gitu. Nah, oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia pengennya bebas gitu. Kok kalau yang monoton itu kan tidak jenuh gitu ya, anak monoton itu lagi. Jadi tidak bervariasi gitu. Makanya pengen bebas, pengennya merasakan hal-hal yang lainnya. Boleh? Kesenangan. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan. Oh enggak, yang tadi. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah ya, Bapak Ibu pernah nggak waktu ngajar, Ibu lagi ngajar, tiba-tiba anaknya ada yang gini tepuk-tepuk meja, atau ngobrol sama temannya. Nah itu mungkin mereka mencari kesenangan ya, karena mungkin bosan belajar di kelas itu, monoton misalkan. Jadi akhirnya nggak ada yang aku kerjain, lari pengennya main bola nggak bisa keluar, akhirnya dia tepuk-tepuk meja atau gegendangan lah gitu ya, bahasa Karawangnya mah gegendangan. Nah, dalam kasus Doni, ia melakukannya karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Berarti si Doni teh naon ngaranna teh? Usilnya. Usil gitu, babaturan keur cicing gitu di heureyan we. Tuh, karena kesal diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, cenah kata dia mah lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Jadi kalau kata si Doni ini mah usil kayak gini teh menyenangkan gitu ya. Oke, boleh next. Oke, kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada video, silahkan ditonton dulu ya sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Ibu. Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu sudah menonton video yang tadi ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira adegan pertama masuknya ke adegan yang mana ya? Yang iya, sebagai penghukum. Kenapa sebagai penghukum? Karena anak baru datang mau menjelaskan sudah dikata-katain, dimaki-maki, diharik ya, kamu terlambat terus. Nah itu kan sebagai penghukum, jadi dia anaknya mau ngomong sudah dijeda lagi, kamu kebiasaan sih, anaknya mau ngomong ditimpa lagi. Jadi tidak ada jeda untuk membela diri gitu ya. Jadi guru ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kamu sih terlambat, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah, gimana dong? Nah jadi merasa bersalah ke anak ya. Kemudian guru sebagai teman, ih Doni kenapa kamu kesiangan, kan gitu ya, itu kan sebagai teman. Kemudian yang terakhir guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kira-kira yang baik itu yang mana ya? Guru sebagai manajer. Tapi kita kadang-kadang sekarang aja sering-seringnya yang mana ya? Sebagai penghukum, termasuk saya juga ya sering gitu guru sebagai penghukum. Ternyata ketika saya belajar ini, kita tuh tidak boleh menjadi guru sebagai penghukum. Yang idealnya itu atau yang baiknya itu kita harus guru sebagai manajer. Jadi anak itu ketika dia tahu salah itu bukan dikasih tahu, tapi dia mencari tahu. Oh iya ternyata saya salah, oh iya ternyata saya harus begini dan begitu. Jadi kita tidak menjudge kamu salah, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak ya. Jadi ada kesadaran dalam diri siswa itu sendiri. Oke, boleh next Bu Udin. Nah di sini ada 5 posisi kontrol ya, cuma agak buram ya tulisannya. Nah di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Misalkan yang guru yang penghukum menghardik ya, yang tadi ya, kamu sih datang terlambat terus ya, kata-katanya seperti itu. Kemudian sebagai guru pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu gitu ya. Kemudian yang pemantau, apa peraturannya, jadi lebih ke menghitung dan mengatur. Kemudian yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditanyakan balik, kalau manajer mah nggak langsung menjudge kamu salah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi anak berpikir secara kritis, bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus bertindak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Berarti benar ya, pilihan ibu-ibu semua itu benar. Kita sebagai manajer, jangan jadi penghukum ya. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, anak itu sedang berpikir kritis. Bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus bertindak, dan itu digunakan di masyarakat ya. Jadi nggak cuma di sekolah gitu. Nanti mereka ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah dewasa, mereka bukan orang dewasa yang anak-anak atau bukan orang dewasa yang kekanak-kanakan gitu ya. Tapi mereka punya prinsip bagaimana harus mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi di kemudian hari kelak ya. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya belajar di CGP ini pembelajaran tentang segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Boleh next?
Nah, di segitiga restitusi ini itu ada suatu dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 poin penting ya dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang tiganya, menanyakan keyakinan. Alhamdulillah kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan segitiga restitusi ini terhadap kasus anak-anak di kelas saya. Boleh di... Oke, Bapak Ibu, pada proses restitusi kasus yang telah saya laksanakan kemarin, ini kasusnya Rapa dan Naura adalah siswa kelas 7A SMPN 2 Karawang Timur. Pada hari Kamis, Rapa update status yang isinya menjelek-jelekan Naura sebagai seksi keamanan karena kerjanya tidak becus ya. Jadi Rapa ini update statusnya kata-katanya lumayan kasar ya gitu ya di status WA-nya. Naura membaca status itu tidak terima karena sudah melakukan tugas dengan baik. Naura akhirnya melaporkan kasus ini ke Bu Sinta sebagai wali kelas 7A. Oleh sebab itu saya melakukan restitusi keduanya. Nah, ini adalah berikut video tentang restitusinya. Silakan disimak. Pak dan Naura, terima kasih atas kehadirannya. Kita di sini bertiga akan mendiskusikan dan mencari solusi untuk masalah kita. Sebelumnya, Rapa ini mau tanya sesuatu. Apakah benar Rapa kemarin update status dan menghubungi seksi keamanan kelas 7A? Oke, boleh stop. Alasan kamu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas ya. Jadi menanyakan dulu apakah betul dia update status. Nah, oke, boleh lanjut. Kenapa menulis status seperti itu? Karena waktu kalau saya bercanda dengan teman-teman kelas saya selalu juga keamanan. Kalau saya bercanda berisi guru. Apakah itu benar, Naura? Benar, Bu. Jadi memang laki-laki suka berisik ya. Jadi kamu update status itu yang kesal ya, Pak ya? Kamu kesal, akhirnya kamu update status. Tapi kamu tahu nggak akibat dari kamu update status seperti itu? Nah, sekarang Naura, apa yang kamu rasakan ketika membaca update statusnya Rapa? Gitu ya. Nah, kalian berdua tahu kan keyakinan kelas kita? Salah satunya adalah membuli, ya. Membuli itu berarti ya. Ada 3. Yang pertama membuli secara verbal, yang kedua tindakan, yang ketiga cyberbullying ya. Yang Rapa lakukan ini adalah yang ketiga, cyberbullying. Jadi mengupdate status media sosial. Rapa tahu dampaknya kan? Ya, bahkan Naura juga tadi sudah bilang bahwa dia sudah sakit hati membaca status kamu. Nah, sekarang solusinya biar masalah ini selesai, gimana ya Rapa ya? Ya, Apakah kamu dapat menerimanya, Naura? Silakan kalian meminta maaf. saya maaf ya atas perbuatan yang saya buat status. Nah, dari sini kita semua belajar bahwa membeli itu tidak dibenarkan ya, kesana merugikan orang lain, merasa sakit hati, merasa terjolimi. Nah, untuk itu daripada membeli lebih baik apa langsung saja kita sama Naura gitu. Dari situasi ini kita sudah tahu ya bahwa membeli itu tidak dibenarkan karena yang pertama tidak ada rasa saling menghormati, tidak ada rasa saling menghargai. Nah, mungkin ke depannya Rapa juga sudah tahu kan konsekuensinya bahwa itu tidak boleh ya. Kemudian Naura juga nanti ke depannya mungkin tidak memilih, jadi mau laki-laki ataupun perempuan semua memiliki hak yang sama. Jadi ketika mereka membuat kesalahan langsung bisa itu secara bersama-sama. Jadi tidak memihak ke perempuan saja atau laki-laki saja. Oke?
Ya, baiklah. Jadi Ibu rasa masalah ini sudah cukup sampai di sini. Jadi bisa kalian jadikan pelajaran untuk kedepannya untuk tidak mengulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Nama saya Rafa, saya tadi berikan mendengar hal cinta karena mengenai bullying. Saya merasa senang karena tidak dihukum, tetapi saya diberikan kesadaran bahwa yang saya lakukan tidak baik. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Terima kasih Bu Cinta atas perhatian dan bimbingannya. Nah, yang tadi itu saya telah melakukan menstabilkan identitas ya. Jadi menanyakan dulu apakah benar kamu melakukan update status itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian Rafa mengakui, ya Bu, betul saya memang update status. Nah, kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Update status seperti itu. Ternyata dia juga yakin kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan karena termasuk cyberbullying tadi ya. Yang tiga itu kan ada verbal atau perkataan, kemudian tindakan, misalkan menonjok, mencubit ya. Kemudian yang ketiga itu cyberbullying yang jadi menggunakan kata-kata di media sosial ya untuk membuli seseorang. Oke, boleh next. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas itu salah satunya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna karena kita juga sebagai guru pasti melakukan kesalahan kan ya, nggak langsung benar gitu, kita juga pasti salah, tapi bagaimana cara kita agar kesalahan itu tidak terulang gitu. Kemudian yang ketiga kalimat berikutnya, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah tapi mencari solusi. Jadi kita tidak menghukum salah satu di antaranya, tapi kita harus bersama-sama solusinya bagaimana nih dengan masalah ini. Oke, selanjutnya validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa diutarakan atau bisa diucapkan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Seperti tadi di video ya, boleh ibu tahu alasan kamu ketika melakukan itu. Nah ya, kemudian padahal bisa saja kamu melakukan lebih buruk dari itu. Kemudian yang berikutnya, kamu patut bangga karena dapat melindungi yang penting buatmu. Oke, boleh selanjutnya. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Oke, boleh next. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya sudah sampai di ujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi kita bisa sama-sama menggerakkannya di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu juga boleh menyebarluaskannya gitu. Jadi biar budaya positif ini biar bisa tersebar ke yang lainnya ya, nggak cuma di sekolah kita gitu. Mudah-mudahan bisa ke sekolah lain dan yang lainnya gitu. Siap Bapak Ibu untuk melakukan budaya positif di sekolah kita? Ya, masih semangat? Semangat ya, semangat dah Bu, udahan ya. Udah sampai akhir, alhamdulillah ya sudah sampai akhir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf ibu-ibu jadi pulangnya lebih sore dari biasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
keyakinan kelas. Udah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Dan apa? Oke, kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Apa bedanya? Nggak tahu. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apakah sama atau tidak keyakinan dan kesepakatan kelas? Oke, sebelumnya kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya? Ya, kesepakatan kelas yang sudah kalian buat seperti apa contohnya? Tidak boleh bawa HP. Oke, satu. Terus kelas selalu bersih. Oke, terus apa lagi? Tidak boleh main HP di kelas. Oke, terus tidak boleh main bola. Iyalah, main bola mah harusnya di lapangan. Tidak boleh main bola di dalam kelas. Terus tidak terlambat masuk kelas. Nah, dari sekian banyak kesepakatan yang sudah kalian sebutkan itu, kira-kira itu tuh apa sih? Peraturan ya? Ya. Kalau peraturan dibikinnya sama siapa? Oh, sama wali kelas karena sudah ada kesepakatan berarti ya. Nah, kalau peraturan kan bentuknya baku ya. Nah, sekarang kita akan bikin keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas berarti kalian meyakini apa yang telah kalian yakini itu benar. Misalkan kalau di kesepakatan kelas masih ada kata-kata negatif. Contohnya kata jangan, kata tidak, ya itu kata-kata negatif seperti tadi jangan membawa HP, tidak datang terlambat. Nah, keyakinan kelas ini harus ada dalam diri kalian, dalam dasar diri kalian sendiri bahwa kalian yakini hal ini adalah benar. Misalkan kalau tadi jangan bawa HP itu kan katanya negatif ya. Coba berubah jadi kata positif apa? Boleh bawa HP. Kan itunya tidak boleh. Berarti apa? Boleh membawa HP, apa begitu? Nah, contohnya gini nih. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kan negatif ya. Nah, kata positifnya apa? Nah, cakep. Buanglah sampah pada tempatnya. Tadi dibilang jangan datang terlambat. Itu kan katanya negatif. Sekarang kita rubah ke kata yang positif seperti apa? Iya, datanglah dalam kelas tepat waktu. Jadi bisa ya membedakan antara yang tadi peraturan atau kesepakatan yang lebih banyak kata negatifnya. Kita bikin keyakinan kelas yang menggunakan kata-kata yang positif dan itu pasti kalian yakini apa yang kalian mau. Nah, tujuannya apa sih? Kita bikin keyakinan kelas ini tujuannya apa? Biar kelasnya jadi aman, nyaman, disiplin, terus ya jadi tujuannya ingin membuat kelas yang aman,
Mana aja bebas? Bebas yang maunya di mana? Oke, terima kasih. Mari kita udah? Ya. Nah, mari ke depan. Ya, keluar. Ya, oke, barisan. Udah ya? Nah, lagi depan, dari santri. Barisan tiga udah? Satu boleh, depan. Oke, ini adalah keyakinan diri kalian untuk kelas yang nyaman dan aman ya. Nanti kita akan eliminasi sama-sama. Kalau ada kata-kata yang sama kita anggap jadi satu. Mulai dari sini ya. Ingat ya, pakai kata ya positif. Kelasnya dikasih jam dinding dong. Itu keyakinan apa fasilitas kelas nih? Termasuknya. Buang sampah pada tempatnya, kelas menjadi bersih. Betul? Betul. Betul sini ya. Ini buang sampah. Kemudian buanglah sampah sama ya. Berarti ini eliminasi karena sudah ada buang sampah. Kelasnya tenang. Anak-anak tertib. Masuk nggak? Masuk ya, kan tertib jadi tenang. Oke. Buanglah sampah. Oke, sama. Lagi. Kelas yang damai dan tentram, udah ya. Tadi di sana ada kelas yang damai dan tentram. Udah nggak ada di sini apa ya? Kelasnya tenang dan damai. Oke lah, sama ya. Datang ke kelas tepat waktu, berarti disiplin. Oke, ini ya. Ini saya betah di kelas karena ada teman-teman yang baik. Ya? Betul. Kalian nyaman kan kalau teman kalian baik? Nyaman. Iya, nyaman. Oke. Inginnya temannya baik. Ya, jadi tidak ada yang membuli, tidak ada yang curi-curian, ya. Pakailah AC per kelas ini fasilitas ya. Kelasnya ingin nyaman dan bersih, udah ya. Ada. Nah, ini tidak kabur saat tiket memakai seragam sesuai. Ada banyak nih. Ini yang pertama tidak kabur. Katanya positif atau negatif? Negatif. Memakai seragam sesuai jadwal? Ya, positif ya. Berarti ini yang dipakai yang memakai seragamnya ya. Ini kelas aman, udah. Kelasnya aman. Menggunakan seragam sesuai jadwal, ya. Tadi sudah ada ya. Kelas ingin bersih, udah ya. Kelas bersih. Kelasnya aman dan nyaman. Ingin pulang lebih awal. Jadi kalau ingin pulang lebih awal, kamu coba
melaksanakan piket udah ya? Melaksanakan piket udah, kelas bersih juga udah ya? Udah. Buanglah sampah pada tempatnya udah. Nah, ada jangan bermain bola. Ada kata jangannya, berarti negatif. Tidak ya. Kelas aman udah. Ini jangan membawa HP, ada kata negatifnya. Kelas harus disiplin. Oke. Kelas aman udah. Kelas aman udah. Oke, jadi sekian banyak dari jawaban kelas 8A. Nah, kita punya keyakinan berapa nih? Dulu ya. Oke, dari sekian banyaknya kita punya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 keyakinan yang kalian yakini. Kalau jawabannya sama berarti semuanya yakin itu hal yang benar ya, karena jawabannya sama. Oke, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya sehingga kelas menjadi bersih. Yakin? Yakin dengan kelas yang bersih, maka kalian juga belajarnya akan nyaman. Bersih nggak sih kalau misalkan belajar ada sampah itu bersih ya, termasuk kolong meja nih. Kolong meja jangan dijadiin tempat sampah ya. Kemudian yang kedua, datang ke kelas tepat waktu. Berarti masuk kemana tuh? Disiplin ya, disiplin waktu. Jadi tidak datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Enggak cuma datang aja, termasuk ngerjain tugas juga harus tepat waktu. Kemudian kelas menjadi tenang dan damai. Kalau kelasnya tenang berarti gimana tuh kelasnya? Tidak ribut, tidak gendang-gendangan ya. Itu kelas yang tenang. Yakin itu meyakini pengennya kayak gitu? Ya. Saya betah di kelas karena ada teman baik. Oke, masuknya apa tuh? Saling menghargai, saling menghormati. Tidak sesama teman saja, tetapi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Yakin itu hal yang benar? Yakin ya, saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Sudah ingat jadwal seragamnya? Sudah. Amin. Putih biru. Selasa putih biru. Rabu batik sekolah ya. Ini adalah tanda kalian sudah paham atau tanda kalian sudah menyetujui apa yang kalian yakini tadi ya. Jadi Ibu harap dengan keyakinan kelas ini kalian merasa aman, nyaman, damai, dan apa? Tenang untuk tinggal di kelas ya, dan betah di dalam kelas. Mulai hari ini dan besok sudah siap melaksanakan keyakinan kelas? Siap. Alhamdulillah kalau begitu Ibu tutup saja untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryuga Loganli dari SMPN 2 Karawang Timur. Setelah melakukan kesepakatan kelas saya menjadi bersih, tentram, dan nyaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Molina Putri Delasia. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia. Setelah membuat kesepakatan kelas kita menjadi nyaman, aman, dan tertib. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.